Sekarang ikan-ikan yang dianggap tadinya liar, baik di lautan maupun di sungai, sudah bisa dibudidayakan oleh manusia. Nah, itu keilmuan-keilmuan itu kan tumbuh. Dan Allah berikan ilmu itu kepada siapa yang meneliti. Ya, di situ ada binatangnya, di situ ada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan sebagainya, baru difahami ya, kemanfaatannya bagi orang-orang yaqilun, berakal, berpengetahuan. Kalau tadi bagi orang-orang yang beriman, jadi ayat-ayat Allah untuk orang-orang yang beriman, bukti ketauhidan. Kalau sekarang beda. Ya. La ayati liqaumi yaqilun. Menjadi tanda-tanda ya, bagi orang-orang yang berakal. Artinya orang-orang yang berakal dari apa yang Allah ciptakan melahirkan keilmuan. Kemudian dari orang-orang yang berakal jadi paham dengan apa yang Allah ciptakan, Allah sediakan sebagai sarana kehidupan manusia dan makhluk lainnya di muka bumi ini. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya di dalam pergantian antara dalam penciptaan as-samawati wal ard. Ya, as-sama, samawati jama. Ya, as-samawati wal ard. As-sama jumlahnya jama itu sama itu banyak langit atau banyak lapisan-lapisan atmosfer wal ard. Begitu juga banyaknya bumi sama dengan banyaknya langit. Waqtilafil laili wan nahar ya. Perputaran antara siang dan malam. Wal fulkil lati tajri fil bahri ya. Fulki ini apa? Perahu biduk ya. Allati tajri fil bahri yang meluncur di atas lautan. Bimayan paunas ya, yang menjadikan kemanfaatan bagi manusia. Coba aja sekarang, setelah Allah ciptakan lautan, kemudian di lautan itu atau sungai ya, lahir yang namanya alat transportasi di sungai maupun lautan. Manusia bisa mengambil kemanfaatan di atas lautan itu dan di sungai itu. Sehingga angkutan-angkutan laut sekarang sudah luar biasa modernnya. Ya. Orang mengangkut barang di lautan bisa jauh lebih banyak daripada diangkut oleh pesawat. Ya, bisa ribuan ton. Coba minyak tanker itu. Ya, kapal tanker membawa minyak, itu bisa ribuan ton itu beratnya. Nah, yang namanya kapal-kapal kontainer. Nah, belum lagi kapal-kapal yang bisa terapung di laut dan memanfaatkan lautan yang namanya kapal pesiar. Kapal pesiar kan ada yang seolah-olah pulau terapung saking gedenya, orang ribuan bisa pelesiran melalui kapal pesiar ya. Melalui laut ke berbagai negara. Belum lagi perahu-perahu yang kecil ya, biduk-biduk, rakit-rakit yang ada di sungai-sungai, jadi melahirkan sebuah bentuk kehidupan. Karena dari adanya hukum yang Allah ciptakan bahwa air ditundukkan kepada manusia ya, lautan maupun tundukan ke manusia, artinya bisa dimanfaatkan sehingga lahir hukum. Tatkala benda yang seperti ini disimpan di dalam air bisa ngambang, lahir industri kapal. Industri kapal dari mulai industri kapal kecil, industri kapal yang besar. Berapa banyak juta manusia yang hidup dari industri membuat kapal, membuat perahu, dan membuat alat-alat apapun yang memanfaatkan air lautan maupun di sungai. Ini ilmu biologi dari air yang Allah ciptakan.
lahir, ya, industri kapal. Nah, lahir yang namanya ya industri kapal selam. Sekarang kapal selam kan orang bikin kapal selam sudah bisa menyelam berbulan-bulan. Sekarang kapal selam yang dibuat oleh negara-negara yang maju teknologinya bisa menyelam berbulan-bulan. Ya, dari bawah lautan yang dalam bisa komunikasi ke daratan. Coba. Nah, itu kan ya dari kehidupan yang lahir dari air yang Allah ciptakan. Dari air yang Allah anugerahkan kepada manusia. Saudara sekalian, di sini artinya dari air itu ya, yang mengalir di lautan banyak kemanfaatnya bagi manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i ma'in. Kemudian apa yang Allah turunkan dari langit, mima'in dari air, fahya bil ardo ba'da mautiha. Maka hiduplah bumi ya, ba'da mautiha, yang sebelumnya bumi itu mati. Jadi bumi ini gersang dulu sebelum diturunkan hujan. Setelah diturunkan hujan oleh Allah, maka hiduplah bumi ini. Nah, wa bassa fiha min kulli dabbah. Sesudah bumi ini diturunkan hujan sehingga bumi ini jadi subur, wa bassa min kulli dabbah. Allah tebarkan dari segala bibit-bibitan dabbah. Binatang. Dabbah itu termasuk manusia. Manusia juga disebut dabbah. Jadi nggak ada itu yang teori Darwin evolusi dari monyet jadi manusia. Nggak ada dalam Al-Quran. Ya, bibit monyet, bibit monyet, bibit manusia, bibit manusia. Nggak ada. Bibit unta, bibit unta. Kira-kira. Jadi setiap jenis binatang ya, Allah tebarkan bibitnya ya, di muka bumi ini. Termasuk manusia. Dabbah itu manusia juga masuknya dabbah. Minggul dabbah. Wa tasrifir riyahi was sahab. Ya, kemudian Allah ciptakan angin, ya, pusaran angin, wasahab. Dari angin itu juga bisa menggiring ashab itu ini apa? Mega apa? Awan. Sehingga dengan angin yang mendorong awan bisa turunlah hujan di tempat tertentu yang sesuai dengan suhu. Ada suhu tertentu yang bisa turun hujan. Tidak setiap awan bisa jadi hujan. Jadi Allah tiupkan angin untuk mendorong awan sehingga nyampe ke daerah tertentu yang suhunya sesuai, turunlah hujan. Washabil musakhkhari bainas sama'i wal ard. Yang mereka itu air hujan dengan awan itu ada di antara ya, langit dan bumi. La ayatil liqaumi yaqilun. Itu bagi baru bisa jadi ayat ya, bagi bisa baru jadi bisa dipahami bagi yang berpengetahuan. Yaqilun itu bukan hanya berakal, orang bodoh juga berakal, yang berpengetahuan. Jadi fahamnya memanfaatkan angin, kemanfaatan angin, fahamnya berbagai permasalahan yang Allah sediakan. Ya, di situ ada binatangnya, di situ ada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan sebagainya, baru difahami ya, kemanfaatannya bagi orang-orang yaqilun, berakal, berpengetahuan. Ya kalau yang tidak berpengetahuan ya sudah seperti tadi, makan secara alami saja. Sekarang kan makanan difermentasi, jadi yogurt ber. Nah, jadi tape, itu kan pengetahuan. Difermentasi lagi, jadi apa itu arak yang beralkohol, minuman keras melalui fermentasi itu. Persoalan hukum nanti lain lagi, hukum beda lagi. Ya, fermentasi itu kan pengetahuan. Jadi minuman, jadi makanan yang rasanya berbeda. Coba aja sekarang. Ikan kembung difermentasi namanya jadi beda. Jadi peda. Itu peda itu ingat ikan kembung. Iya setelah difermentasi namanya jadi beda Pak Sofyan. Rasanya juga jadi beda.
Nah, itu pengetahuan, biologi itu, ilmu biologi. Ya. Sampai orang-orang yang sudah modern ilmu pengetahuan tentang perikanan itu menangkap ikan menangkap ikan di laut, nggak sembarangan berangkat kayak nelayan kita tradisional ke lautan. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang juga enggak, atau dapatnya cuma sedikit. Nggak begitu. Orang sekarang difoto dengan satelit permukaan laut itu, di mana kumpulnya ikan cakalang. Di wilayah mana kumpulnya ikan, ya termasuk ikan kembung itu, ikan tuna, cakalang. Jadi kapal ikan itu akan berangkat ke tengah lautan atas petunjuk dari satelit pada koordinat sekian. Begitu datang udah masuk ke wilayah yang ikannya luar biasa banyak. Nah, itu pakai ilmu pengetahuan. Jadi orang nangkap ikan tidak sembarangan asal berangkat ke laut. Difoto dulu dengan satelit, diinformasikan ke daratan. Ya, ke kapal yang akan berangkat pada koordinat sekian ada kumpulan ikan tongkol, ikan cekalang, atau ikan-ikan lainnya, sehingga benar-benar pulang dari sana membawa hasil yang luar biasa. Nah, itu ilmu pengetahuan. Di sini kan, nah la ayatil liqaumi yaqilun. Jadi kalau tidak pakai pengetahuan, manfaatnya kan mana? Pada nelayan tradisional kan ngambil ikan ke laut, bawa ke darat. Selama perjalanan supaya nggak busuk pakai es. Nyampe ke darat dijual. Oh, itu kapal penangkap ikan yang modern sudah sama aja dengan pabrik yang berjalan. Turun ke darat sudah jadi ikan dalam kaleng. Nggak lagi ikan mentah, sudah ikan dalam kaleng. Sarden dan lain sebagainya. Nah, itu layatil liqaumi yaqilun itu. Dari ilmu biologi yang dikembangkan. Nah, coba kalau nggak mengetahui bagaimana sifat-sifat ikan di lautan, bagaimana sifat-sifat ikan yang ada di sungai, kan beda lagi triknya. Nangkap ikan di sungai, di laut beda lagi. Ada keilmuannya. Kita di Jangari. Saudara sekalian, kita lanjutkan ayat yang berkaitan dengan ilmu biologi. Kita lihat lagi di surat Al-Jasiyah. Surat Al-Jasiyah. Surat 45 ayat 4 dan 5. Surat Al-Jasiyah. Surat 45. Ya. Ayat 4 dan 5. Surat Al-Jasiyah. Surat 45 ayat 4 dan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabbatin ayatul liqaumi yuqinun. Selanjutnya, waqtilafil laili wan nahar wa ma anzalallahu minas sama'i mir rizqin fahya bil ardo ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatul liqaumi yaqilun. Nah, ini ayatul liqaumi yaqilun lagi. Jadi yang berakal, yang berpengetahuan, bukan sekadar berakal. Ayat surat 4-nya apa terjemah ya? Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak
yang bernyawa, yang bertebaran, ya, di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini. Nah ini juga ayat tauhid ini. Jadi kehidupan yang ada di bumi ini ya, menjadikan ya, bagi orang yang beriman tambah keimanannya, tambah keyakinannya. Ya. Kemudian dan pada pergantian malam dan siang, ya, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dengan air hujan itu dihidupkannya bumi setelah mati, kering, dan pada kisaran angin terdapat pada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Nah, jadi kembali lagi ini ayat mengulang lagi. Jadi bumi yang sudah tadinya kering, yang tadinya kering turunkan hujan menjadi subur, ya, ya. Wa ma anzalallahu minas sama'i mir rizqin fahya bil ardo ba'da mautiha. Ya, jadi setelah diturunkan dari langit air, maka hiduplah di bumi ini yang asalnya tadinya bumi itu mati. Wa tasrifir riyahi. Nah, ini arus angin. Ayatul yaqilu. Jadi arus angin kan Allah ciptakan. Allah ciptakan angin. Dari angin lahirlah pusaran atau arus angin. Yang angin dalam Al-Quran banyak macamnya. Sehingga ya ada istilah angin yang melahirkan kesuburan. Ada angin yang melahirkan ya kenikmatan kalau menerpa kita. Ada angin yang merusak. Angin tornado. Ada angin yang membawa kering. Angin kering itu ada tuh angin yang membawa udara kering, tumbuh-tumbuhan banyak yang rusak mati. Ada juga angin yang bisa ya, menghancurkan, ya. Seperti kaum Ad, itu dihancurkannya melalui angin. Nah saudara sekalian, ayat tentang angin biologi nih kaitannya. Ada khusus wa arsalna riyaha lawaqiha. Ya, rihun warsan riyaha lawaqiha. Allah utus angin lawaqiha, penyerbukan. Coba dari angin lahir ilmu biologi. Ternyata angin itu ada yang Allah utus untuk penyerbukan buah-buahan. Ada yang serbukan melalui angin. Ya, ada dari jenis bunga-bungaan, ada yang dari jenis buah-buahan. Itu padi. Padi itu penyerbukannya dengan angin itu. Jagung penyerbukannya dengan angin. Apalagi mas? Kalau bunga apa bunga? Ada tuh. Banyak jenisnya sih. Jadi angin Allah utus ya, untuk penyerbukan. Tentunya oleh Allah diutusnya bukan angin topan. Kalau yang diutusnya angin topan, kerabut semua dengan akar-akarnya. Angin itu untuk penyerbukan. Itu padi, penyerbukannya dengan angin. Coba kalau manusia yang mengawin-ngawinkan padi sekian banyak. Jagung itu penyerbukannya dengan angin. Makanya kalau nanam jagung, di satu petak berendeng jagung manis, yang satu petak lagi jagungnya jagung biasa nggak manis, itu bisa berubah. Yang mana yang berubah tuh? Jangan-jangan jagung yang tidak manis jadi manis. Berubah itu karena penyerbukannya oleh angin. Itu luar biasa. Artinya tatkala kita pikirkan oleh kita betapa Allah menciptakan angin, helikopter, apalagi helikopter naiknya juga dengan angin diputar-putar. Ya. Ya. Dengan angin bisa lahir pembangkit listrik. Dari angin tuh berkembang ilmu pengetahuan manusia. Ya, dari angin bisa menjadikan bulldozer, forklift. Itu
tekanan angin itu. Tekanan angin. Ya, dongkrak mobil atau dongkrak apa saja yang beratnya bisa beberapa ton dengan enteng bisa diangkat. Itu kekuatan angin. Coba aja sekarang lihat tukang tambal ban yang sederhana saja. Ya, melalui kompresor angin bisa disimpan. Kompresornya dimatikan kan bisa diisikan tuh. Angin disimpan, diisikan ke ban tanpa harus menghidupkan dulu kompresor. Itu angin oleh Allah ditundukkan bagi manusia. Jangan asal menikmati aja angin, tidak tahu prosesnya apa. Karena ini angin kan alam. Nah, kejadian yang memang sudah begini adanya, wah. Bagi orang yang beriman tidak seperti itu. Angin itu dipikirkan. Dari angin itu apa kemanfaatannya. Apalagi bagi seorang ilmuwan, dari angin melahirkan untuk kepentingan ini, kepentingan ini. Pada hakikatnya untuk kepentingan hidup manusia. Pada hakikatnya untuk kemakmuran manusia. Coba, luar biasa Allah tuh. Wah, apa masih kufur kepada Allah? Masih mau melawan kepada Allah? Ya. Saudara sekalian, maka pada ayat ini wa tasrifir riyahi ayatul liqaumi yaqilun. Jadi dengan angin saja yang Allah ciptakan ya, menjadi sebuah ayat tentang kemahakuasaan, kebesaran, kerahman-rahiman Allah. Tatkala yang namanya angin ini difikirkan dengan akal, dengan ilmu pengetahuan. Ya, dengan ilmu pengetahuan lahir yang tadi itu berbagai macam alat-alat yang menggunakan angin. Lahir AC, kipas angin, wah segala macam. Nah, itu biologi kehidupan. Saudara sekalian, kita lanjutkan. Ayat selanjutnya ialah surat Yasin. Nah, ini surat Yasin nih. Surat 32 ayat 33. Nah, surat Yasin ini kan masih banyak dipahaminya bukan untuk dilaksanakan apa isi daripada surat Yasinnya. Nah, dipahaminya surat Yasin ini untuk kepentingan-kepentingan di luar fungsinya. Fungsi Al-Quran. Ya, hilang barang baca Yasin. Ya, sakit baca Yasin. Kematian baca Yasin. Wah, obat segala macam permasalahan. Ya, baca Yasin. Saudara sekalian,